Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Sarapannya tadi semua? Sarapan. Kita harus sarapan. Karena sarapan itu akan mempengaruhi kita untuk belajar. Coba kalau kita nggak sarapan, gimana menerima pelajaran dari guru? Ya kan? Ya Pak. Nggak masuk nanti apa yang disampaikan. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang iman kepada malaikat. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholehah. Amin. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pelajaran kita cek kehadiran dulu ya. Husein Manik, Hadir Pak. Nuraini Sagala, Hadir Pak. Nyak Bancin, Hadir Pak. Sipa Sagala, Hadir Pak. Nur Masijah, Hadir Pak. Putri Hasanah Solin, Hadir Pak. Sigit Arya Pratama, Hadir Pak. Mahendra Sitakar, Hadir Pak. Mopi Sitakar. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Hadir Pak. Oke, baik. Sesuai materi kita pada hari ini yaitu tentang iman kepada Malaikat. Nah, namun sebelumnya kita harus mengetahui ya apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian harus bisa mampu untuk mengidentifikasi malaikat sebagai makhluk gaib ya yang berperan penting dalam agama Islam. Itu tujuannya. Yang kedua, kalian harus bisa memahami tugas-tugas malaikat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis hubungan antara iman kepada malaikat dan kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, itulah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak ingin tanya kepada anak-anakku semua. Iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang keberapa? Kedua. Yang pertama, Iman kepada
Inilah materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang iman kepada malaikat, Bapak ingin tanya kepada anak-anakku semua, kenapa kita harus beriman kepada malaikat, padahal kita tidak melihat malaikat itu? Siapa yang bisa jawab? Baik Pak. Ya. Karena iman kepada malaikat adalah rukun iman yang wajib kita iman Pak. Bagus. Karena iman kepada malaikat merupakan rukun Islam yang wajib kita imani. Ya kan? Yang kedua, apa saja tugas malaikat yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa? Coba, siapa? Ya, apa tadi? Contohnya malaikat Israel yang bernyawa manusia, Pak. Contoh yang kita rasakan penerapan iman kepada malaikat, yaitu contoh seperti iman kepada malaikat Israel yang mencabut nyawa. Ya kan? Ya, Di Pak. dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar, bahkan melihat, ya kan? Ada jemaah kita contoh, ada warga kita yang meninggal dunia. Kita harus merenungkan, meresapi, ya, bahwa setiap makhluk itu pasti akan mati. Dan malaikat Israel ditugaskan Allah untuk mencabut Nyawa. Yang kedua, contohnya lagi, kita mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan, menitipkan rezeki kepada kita untuk kita pergunakan, untuk kita nikmati. Kita jangan lupa untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita melalui malaikat Kita Nah, yang ketiga, bagaimana penerapan yang bisa kita tunjukkan di dalam penerapan iman kepada malaikat? Bagaimana penerapannya? Contoh, ya kan? Penerapannya kita senantiasa menjaga tingkah laku kita, menjaga perilaku kita. Karena setiap tingkah laku kita, perilaku kita dicatat oleh malaikat, diawasi oleh malaikat. Pada kesempatan ini Bapak akan membagi kelompok. Ada dua kelompok yang kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama kelompok Israel, kelompok Israfil. Kait dengan minat belajar kalian, siapa yang suka bernyanyi? Suka bernyanyi. Menggambar? Kau apa? Kesukaan, hobimu apa? Dalam belajar? Membaca. Hendra? Apa? Salah satunya? bernyanyi. Bernyanyi. Ini? Membaca. Membaca. Ini? Membaca ini? Menyanyi dengan menggambar. Ini? Membaca. Membaca. Bernyanyi. Mencatat. Oke. Sekarang menyusun ada, menyusun. Hobinya menyusun ada. Ya. Sekarang kita akan menampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PRI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yakni pada materi malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia. Malaikat pun bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan melupakan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah pun menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut ucapan tersebut, jelas bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk hayal, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah. Maha Suci Allah yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang bersayap, ada yang besar, dan lain sebagainya. Terkait dengan malaikat, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastakhsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang isinya. Mereka tiada mempunyai sanggup untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Menurut yang tersebut, malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, tak pernah mempunyai rasa angkuh atau sombong, dan juga tak punya rasa letih atau lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sifat-sifat malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: pertama, selalu patuh pada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Misalnya, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi, dan juga terkadang sebagai sahabat dari para Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak berhenti dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa kepada hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Jadi, ketika kita atau seseorang tidak salat berjamaah dan dia menunggu, malaikat tidak makan dan tidak minum, sementara jin dan manusia makan dan minum. Pikiran malaikat itu jernih dan lurus, sementara jin dan manusia pikirannya selalu berubah-ubah, kadang baik dan kadang tidak. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sementara jin dan manusia mempunyai hawa nafsu, sehingga kadang manusia itu ingkar kepada Allah. Begitu juga dengan jin. Berikut ini adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat Jibril atau Ruhul Kudus bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail, yakni tugasnya mengatur awan, menurunkan hujan, melepas angin, dan membagi rezeki. Malaikat Israfil adalah satu-satunya malaikat yang sampai saat ini belum bertugas.
video pembelajaran yang telah kita saksikan bersama, Bapak ingin lihat ya kemampuan anak-anakku semua menyaksikan video, apa yang dilihat dari video dan apa yang sudah tersampaikan oleh video terhadap anak-anakku semua. Coba dari kelompok Israel tadi, apa yang sudah kamu lihat dan apa yang sudah kamu dapat ya dari materi video tadi? Coba. Nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, Pak. Tuh, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat Jibril adalah malaikat menyampaikan wahyu Allah, termasuk Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penerapan iman kepada Jibril. Kita harus mencintai Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga termasuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang juga disampaikan melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tepuk tangan. Ya, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Ayo, berdiri. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberitahu hasil dari diskusi kami tentang penerapan iman kepada malaikat Israel dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meningkatkan kematian dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Penerapan iman kepada Israel mendorong kita untuk selalu mengingat bahwa setiap makhluk hidup pasti akan mati. Dengan mengingat kematian, kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, menjaga amal ibadah, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita harus mempersiapkan diri dengan amal soleh agar kita siap menghadapinya dengan penuh ketenangan. Contohnya rajin beribadah, selalu bertobat, dan menjaga amal baik yang akan menjadi bekal di akhirat. Tepuk tangan. Baik, kalian sudah membacakan hasil diskusi kalian. Semua yang kalian diskusikan itu dan telah kalian presentasikan, nah itulah penerapan tentang iman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkannya, mempersiapkan bekal amal ibadah kita untuk menuju kematian. Ya kan? Sepertinya Bapak lihat udah pada capek ya, udah pada mengantuk ya. Coba Bapak akan mengembalikan konsentrasi kalian dulu. Ya, kita disuruhin dulu. Kalau Bapak bilang ini 1, kalau Bapak bilang ini 1. Kalau Bapak bilang yang ini 2. Kalau Bapak bilang kalau yang ini 3. ini 1. yang ini 2. kalau yang ini 3. nah, diingat ya, diingat. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Udah bisa diingat? Udah, Pak. Yang ini 3. Yuk. yang ini 2. Kenapa? Ini yang ini. Yang ini. Oh, yang Nah, mana? yang ini. Dah. Pak. Oh, yang ini 2. 2. kalau yang ini 3. 3. ini 1. siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Bapak. Bingung? Nah, ada yang bingung. Kalian jangan terkecoh dengan jari. Jangan terkecoh dengan jari. Tapi kalian harus ingat cluenya, apa cluenya? Ini, yang ini. Yang ini Kalau yang 2. Kalau yang ini 3. Jadi kalau Bapak bilang kalau yang ini 3, jangan 1. Oke, udah bisa kasih? Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kalian akan menyusun. Ini nama malaikat beserta dengan tugasnya kita acak dulu ya. Kita lihat siapa yang nama lebih bagus. Kelompok 1 atau kelompok 2. Oke. Kita mulai. Kalian susun nama malaikat beserta dengan tugasnya. Harus susun dengan rapi. Oke? Saling bekerja sama.
ada yang mencari, ada yang menyusun. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Saling bekerja sama, ada yang mencari. Sekarang betul apa enggak? Kita periksa ya. Ayo, malaikat Jibril tugasnya. Malaikat Israfil tugasnya. Ayo kita lihat. Malaikat Jibril tugasnya. Malaikat Israfil. Malaikat Rakib. Malaikat Munkar. Malaikat Malik. Malaikat Mikail. Malaikat Israel. Malaikat Atid. Malaikat Nukar. Malaikat Ridwan. Betul ya? Oke, kita berhasil untuk kelompok 1. Malaikat Israel. Malaikat Rakib. Malaikat Atid. Malaikat Nukar. Malaikat Nakir. Malaikat Malik. Malaikat Ridwan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian sudah banyak mengetahui, dan harapan kita semuanya kalian dapat menerapkannya. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas-tugas kepada malaikat yang dimana malaikat itu tidak akan lalai mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bagus, beserta dengan tugas-tugasnya sudah Allah tentukan, ya kan? Ya, Pak. Dan penerapan yang bisa kita jadikan contoh, ya, amalan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui penerapan iman kepada malaikat itu, yaitu kita harus senantiasa menjaga diri. Kita harus senantiasa waspada terhadap apa yang kita lakukan. Dari materi kita ini, lakukan penerapan itu. Penerapan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, menjaga perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, menguatkan keimanan dan kesabaran dalam ujian. Yang kelima, meningkatkan kesadaran terhadap kehidupan. Yang keenam, mengamalkan golongan sakit. Yang ketujuh, meningkatkan empati pada kehidupan sosial. Oke, Bapak ingin tanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Dengan penerapan iman kepada malaikat, bahwa kita tahu dan bisa kita menerapkan, ya, tentang terkhusus perbuatan kita. Kita senantiasa berwaspada, menjaga diri kita terhadap tingkah laku kita.
Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.